Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Andawiyah. Saya dari MPIC. Langsung saja ke materi yang akan dibahas. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Manajemen ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam konteks pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kerjasama, dan kesejahteraan umat. Poin yang kedua yaitu kepemimpinan pendidikan Islam. Kepemimpinan pendidikan Islam adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, serta mempengaruhi orang lain dalam lingkungan pendidikan Islam untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan ini didasari oleh prinsip-prinsip Islam seperti hikmah atau kebijaksanaan, ikhlas atau ketulusan, amanah atau kepercayaan, serta keadilan. Ruang lingkup manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam meliputi yang pertama, perencanaan, merancang kurikulum, kegiatan belajar mengajar, serta program pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, pengorganisasian, mengatur sumber daya manusia, fasilitas, serta dana pendidikan untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan Islam. Yang ketiga, pengarahan, memimpin dan mengarahkan tenaga pendidik serta peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan Islam. Yang keempat, pengendalian, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen pendidikan Islam. Fungsi manajemen pendidikan Islam yaitu terdiri dari yang pertama, perencanaan, merumuskan tujuan dan strategi pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, pengorganisasian, menata struktur organisasi dan menetapkan tugas serta wewenang masing-masing anggota dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, pengarahan, memberikan bimbingan, motivasi, serta pengawasan kepada staf dan siswa. Yang keempat, pengendalian, mengevaluasi kinerja pendidikan dan melakukan tindakan korektif untuk memastikan tujuan tercapai sesuai dengan nilai-nilai Islam. Poin yang selanjutnya yaitu hubungan manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan. Manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan pendidikan Islam memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Manajemen pendidikan membutuhkan kepemimpinan yang efektif untuk mengarahkan dan memotivasi seluruh komponen dalam lembaga pendidikan. Sebaliknya, kepemimpinan pendidikan yang baik membutuhkan manajemen yang terstruktur dan sistematis agar visi dan misi pendidikan dapat diwujudkan dengan baik. Poin yang selanjutnya yaitu model dan gaya kepemimpinan pendidikan Islam. Yang pertama, kepemimpinan transformasional, memotivasi dan menginspirasi staf dan siswa untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dengan menginternalisasi nilai-nilai Islam. Yang kedua, kepemimpinan servant atau pelayan, mengutamakan pelayanan kepada orang lain dan mengedepankan kebutuhan staf dan siswa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, kepemimpinan visioner, memiliki visi yang jelas tentang masa depan pendidikan dan mampu mengarahkan lembaga pendidikan menuju visi tersebut dengan berlandaskan ajaran Islam. Yang keempat, kepemimpinan partisipatif, melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Yang terakhir yaitu implementasi manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam. Yang pertama, pengembangan kurikulum Islam, menyusun kurikulum yang tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan tetapi juga pada pengembangan akhlak dan karakter siswa sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua,
pelatihan dan pengembangan staf, memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya, mengelola fasilitas, dana, dan sumber daya lainnya dengan prinsip keadilan dan efisiensi yang diajarkan dalam Islam. Yang keempat, penilaian dan evaluasi, melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan program pendidikan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.